Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari calon guru penggerak dari Kabupaten Demak, kita akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari coach, coachee, dan observer. Saya F. Febiana dari SMA Futuhiah Meranggen. Saya Yulianti Dwirtawati dari SMA Futuhiah Meranggen. Saya Ahmad Motohar dari SMA Robin Wedo. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Motohar. Pagi, monggo silakan duduk Ibu. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Pak Motohar. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bapak. Baik Bu Yuli, sebelum kita melaksanakan coaching, ya sebagai langkah awal saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bapak. Baik. Yang pertama Ibu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk coaching ini Ibu. Jadi pada praktik coaching ini saya akan mengamati ya aktivitas coach dan juga coachee. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada dalam penilaian. Apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur tita apa belum? Kemudian pertanyaan yang diberikan dari coach kepada coachee apakah pertanyaan yang berbobot atau tidak, dan juga bagaimana jawaban dari coachee. Nah, pertanyaan dari coach itu juga sebaiknya disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Yuli, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Ada 3 kompetensi Bapak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah kehadiran yang penuh. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, indikator yang mana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini Ibu? Indikatornya adalah yang kehadiran penuh Bapak. Saya ingin nanti coach saya itu bisa nyaman ketika dia melaksanakan coaching dengan saya, begitu. Oh gitu, baik. Demikian untuk kegiatan pra-coaching kali ini Bu Yuli. Nah selanjutnya silakan Bu Yuli bisa melaksanakan praktek coaching bersama dengan coachee Bu Evi. Terima Silakan, kasih. Ibu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bu Yuli gimana? Alhamdulillah baik. Ini kenapa kok kemarin saya lihat Miss Evi kayak agak bingung, atau mungkin ada sesuatu yang ingin Miss Evi bicarakan kepada saya atau mungkin diceritakan kepada saya? Iya, kemarin memang saya sempat agak pusing ya, dimana beberapa murid saya itu, karena saya adalah guru bahasa Inggris ya Bu Yuli, jadi beberapa siswa itu kok kelihatan pasif, tidak percaya diri dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu Bu Yuli. Kenapa Bu Evi? Kira-kira ada apa? Oke, jadi setelah saya tahu ketika saya mengadakan tes diagnosis, kemudian saya wawancara juga, ternyata anak-anak itu tidak pede karena kurang menguasai bahasa Inggris begitu. Begitu. Kemudian menurut Bu Evi hari ini kita mau bercakap-cakap ini, tujuannya yang ingin Bu Evi capai itu apa Bu Evi hari ini? Oke, tujuan dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan solusi pada permasalahan saya, yaitu bagaimana cara membuat siswa atau peserta didik itu aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu Bu Yuli. Jadi Bu Evi ingin supaya muridnya aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya Bu Evi? Iya benar sekali Bu Yuli. Oke. Kemudian prosesnya Bu Evi, bagaimana Bu Evi untuk bisa mengaktifkan anak selama pembelajaran? Oke, sebenarnya ada beberapa usaha yang sudah saya laksanakan ya Bu Yuli ya. Yang pertama, mengapa saya tahu kenapa faktor yang mempengaruhi siswa, kenapa kok mereka tidak aktif atau tidak percaya diri. Ketika itu saya melaksanakan tes diagnostik ya, tentang kemampuan awal mereka, kemudian minat dan bakatnya. Memang mereka itu hasilnya bahwa kemampuan awal mereka itu rendah, karena dulu SMP itu mereka adalah produk pandemi waktu itu. Kemudian yang kedua itu minat
yang pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak sesuai dengan minat. Jadi mungkin hanya beberapa topik saja. Saya belum untuk memberikan topik-topik yang beragam seperti itu, Bu Yuli. Oke, berarti kira-kira ini masih dipengaruhi oleh pandemi kemarin ya Bu Evi? Iya, ya? benar. Ada lagi enggak Bu Evi kira-kira? Oke, setelah melaksanakan tes diagnostik tadi, akhirnya saya mendapatkan data. Saya memberikan beberapa pertanyaan dari Google Form, entah itu tentang pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri maupun seperti kuesioner tentang bagaimana atau hambatan-hambatan apa. Nah, di situ mereka terbuka, mereka menuliskan faktor-faktor yang mereka alami. Kemudian dari hasil itu saya merefleksikan diri saya dulu, Bu Yuli. Jadi ternyata pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang menyenangkan, kurang berpusat pada murid. Jadi mungkin mereka hanya membaca buku saja, jadi kurang mengaktifkan, begitu Bu Yuli. Berarti menurut Bu Evi ini selama ini level tercapaiannya Bu Evi sebelum ini tuh berapa Bu Evi dari angka 1 sampai 10 kira-kira? Oke, menurut saya ketercapaian yang saya laksanakan baru mencapai nilai 6 Bu Yuli, belum maksimal. Setelah coaching ini Bu Evi inginnya di level berapa atau di angka berapa? Paling tidak 8 lah Bu Yuli 8. untuk idealnya begitu. Oke, kemudian sebagai tindak lanjutnya nanti berarti apa aja yang ingin Bu Evi laksanakan supaya dapat nilai 8 tadi Bu Evi? Oke, jadi saya akan mempelajari beberapa referensi, entah itu dari buku atau dari platform Merdeka Belajar atau dari YouTube tentang bagaimana cara mengaktifkan siswa terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya bisa mengadopsi dari channel-channel YouTube dari luar negeri, kan itu banyak sekali yang dari pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ mungkin saya akan belajar dulu, merefleksi, kemudian referensinya juga banyak. Kemudian saya membuat rancangan pembelajaran dan juga melaksanakannya di dalam kelas. Begitu, Bu Yuli. Hebat sekali ini Bu Evi. Kemudian rencananya nanti akan dilaksanakannya kapan nih Bu Evi untuk pelaksanaan ini? Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya laksanakan. Pertama, saya mencari referensi itu ya Bu Yuli ya. Kalau bisa secepatnya mulai hari ini saya mulai melaksanakan atau mencari referensi. Kemudian besok itu saya rencana membuat rancangan pembelajaran, jadi bisa saya praktekkan minggu depan gitu. Jadi pembelajarannya tuh yang menyenangkan, holistik, kontekstual, sehingga apa yang mereka pelajari itu mereka bisa gunakan, bisa berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, begitu Bu Yuli. Oke, luar biasa sekali Bu Evi. Dari apa yang Bu Evi nanti ingin laksanakan, menurut Bu Evi nanti yang ingin Bu Evi rancang untuk Bu Evi laksanakan di paling terdekat ini nanti yang bagian apa ini Bu Evi? Mungkin mencari referensi dulu. Hari ini saya akan melaksanakannya Bu Yuli. Jadi mungkin referensinya tidak hanya metode pembelajaran atau materinya, tapi bagaimana misalnya saya berikan game seperti itu. Mungkin kalau itu memang cukup waktunya, saya juga mungkin akan melaksanakan restitusi kepada siswa yang benar-benar mereka tidak percaya diri. Jadi mungkin akan saya panggil, saya laksanakan restitusi agar kita bisa mengenal menyelesaikan permasalahannya juga. Jadi kita tahu bahwa ada 3 tahapan ya Bu Yuli ya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan untuk berperan aktif di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, gitu, berarti untuk motivasi anak tadi ya Bu Evi. Iya, ya? benar sekali. Oke, kemudian menurut Bu Evi nih, nanti Bu Evi akan dibantu oleh siapa saja dalam melaksanakan ini? Oke, yang pertama pasti saya akan izin kepala sekolah dulu, di mana saya menggunakan HP ya, di mana beberapa siswa kan tidak punya HP. Jadi mungkin nanti akan saya buat teamwork. Jadi nggak semua siswa itu harus memiliki HP, tapi mereka bisa tim. Kemudian setelah dapat izin dari kepala sekolah, saya akan membentuk MGMP mini, khususnya dengan guru bahasa Inggris yang lain. Kita bisa sharing enaknya ini sudah baik atau belum, atau mungkin guru bahasa Inggris yang lain bisa masuk ke kelas saya memberikan penilaian, mungkin ada yang mungkin harus ditingkatkan pada pembelajaran saya, begitu. Jadi ada MGMP ini juga ya Bu Evi. Iya. Kemudian komitmen apa nih Bu Evi yang Bu Evi laksanakan nanti supaya nanti tujuannya bisa tercapai? Oke, komitmen apa? Pasti saya akan pertama motivasi diri saya akan membuat checklist apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat ini, karena sebentar lagi kan anak juga ada project, ada tes. Jadi saya harus secepatnya ini membuat rencana pembelajaran yang menarik, kemudian penilaiannya pun juga menarik, diferensiasi juga harus masuk di dalamnya gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Evi, coaching hari ini dapat banyak hal ya Bu Evi hari ini ya. Yang Bu Evi rasakan hari ini apa nih setelah coaching? Oke, alhamdulillah saya merasa plong, lebih lega Bu Yuli. Tadi memang saya kalut, saya bingung harus apa ketika ada anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Pasti kita sebagai manusia juga
emang ada yang salah dengan saya. Nah sekarang saya lebih bisa terbuka. Terima kasih Bu Yuli, saya lebih open minded. Nanti langkah saya berikutnya adalah saya akan mencari referensi tersebut. Berarti Bu udah mendapatkan solusi ya Bu Evi? Iya, ya, alhamdulillah. tadi ya. Alhamdulillah Bu Yuli, terima kasih. Oke, Bu terima Yuli. kasih Bu Evi. Semoga rencananya Bu Evi berjalan dengan lancar. Nanti Amin. anak-anak bisa menjadi lebih berfokus pada pembelajarannya Bu Evi, lebih menyenangkan lagi gitu ya Bu Oke, Evi ya. amin. Oke, terima kasih. Yuli. Selamat pagi Bapak. Baik, Bu Yuli tadi sudah melaksanakan proses coaching ya, Bu Yuli sebagai coach dan Bu Evi sebagai coachingnya. Betul. Nah, bagaimana proses coachingnya Ibu? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar Bapak. Jadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi, saya berusaha selalu kehadiran penuh pada saat coaching sehingga Bu Evi tadi bisa menceritakan semua permasalahannya dengan lancar, dengan leluasa kepada saya, dan Bu Evi dapat menemukan solusi yang Bu Evi inginkan begitu Bapak. Baik. Nah, menurut Ibu kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan coaching selanjutnya? Mungkin lebih ke pertanyaan berbobot ya Bapak ya, sehingga Bu Evi nanti lebih bisa menggali lagi semua kemampuannya Bu Evi terkait dengan pemecahan masalahnya begitu Pak. Oh begitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjadi coach yang baik dan semoga sukses ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Mutahar, silakan. Baik Ibu. Siang. Selamat siang Mbak Evi. Gimana kabarnya Pak Mutahar? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Oke, Baik. untuk kali ini pertemuan coaching itu akan dilaksanakan nanti Pak Mutahar dan Bu Yuli ya. Betul. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Mutahar. Apakah Pak Mutahar bersedia? Bersedia, silakan Ibu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik. Jadi rubrik itu saya akan mengamati kemudian menilai apakah coaching yang dilaksanakan tadi sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian pertanyaannya apakah berbobot atau tidak. Kemudian apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Seperti yang kita ketahui ada 3 prinsip coaching ya Pak Mutahar ya. Betul. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama Pak Mutahar, kompetensi apa yang ingin Pak Mutahar kembangkan pada proses coaching ini? Baik, 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini. Yang pertama adalah presence atau kehadiran, ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Pak Mutahar betul. ya. Yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Betul. Oke. Kemudian untuk indikator yang ingin Pak Mutahar capai itu yang seperti apa? Baik, indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching kali ini adalah saya ingin coach itu bisa mengeksplor, ya. Jadi coach itu nanti akan mengutarakan permasalahannya dan sekaligus dia bisa mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi pada nantinya biarlah nanti seperti air mengalir, jadi nanti coach bisa mencari solusi sendiri, begitu Ibu. Oke, jadi indikatornya ingin bahwa si coach bisa menyelesaikan permasalahannya, benar ya Bapak ya? Oke, saya kira cukup untuk pra-observasi ini sehingga nanti Pak Mutahar sama Bu Yuli bisa melaksanakan proses coaching dan semoga berhasil ya Bapak ya. Amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mutahar. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Nih kayaknya ada yang mau diceritakan nih. Betul nih Pak Mutahar. Jadi tuh saya tuh punya masalah Pak di sekolah. Saya tuh selalu ingin pembelajaran saya tuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Saya tuh suka dengan yang IT, pembelajaran yang masa kini gitu Pak. Tapi ternyata kemarin itu ada masalah, ada anak yang membawa HP sehingga malah bermasalah dengan pondoknya. Terus kemudian dari pihak sekolah itu mengumumkan bahwa semua guru tidak diizinkan untuk menggunakan HP ketika pembelajaran. Jadi ini saya itu harus berbuat sesuatu Pak, sesuatu apa begitu supaya pembelajaran tetap efektif, tetap berpusat pada siswa, tapi tidak harus menggunakan HP dalam pembelajaran saya, begitu Pak. Oh begitu, berarti permasalahan dari Bu Yuli sekarang adalah anak ketika diberikan kebebasan untuk membawa HP, ternyata malah disalahgunakan, begitu ya?
Sebenarnya toh Pak, tidak semua anak menyalahgunakan, hanya satu atau dua anak saja. Hanya saja anak tadi kan anak pondok, sementara di pondok kan memang tidak diizinkan menggunakan HP, sehingga malah jadi bermasalah begitu Pak. Sehingga dari pihak pondok memang memberikan poin kepada sekolah terkait dengan ada anak yang menggunakan HP, pembelajaran tidak boleh menggunakan HP. Nah ini saya tuh sedang berpikir Pak, bagaimana caranya pembelajaran saya itu tetap terkini, tetap sesuai dengan KHD, tapi tidak harus menggunakan HP, begitu Pak. Begitu. Kira-kira nih, melalui percakapan kita pada kesempatan ini, yang Ibu Juli harapkan seperti apa Ibu? Kali ini adalah saya mendapatkan solusi Pak, solusi pembelajaran yang terkini, berpusat pada siswa, namun tidak harus menggunakan HP, sehingga pembelajaran fisika itu bisa kontekstual, kemudian sesuai dengan IT, tapi tidak harus menggunakan HP, begitu Pak. Baik, berarti yang diharapkan Bu Juli adalah bagaimana mengemas pembelajaran fisika ini menarik tanpa HP, begitu? Betul Pak, betul. Oh, begitu. Nah, kira-kira nih, kalau dalam skala angka 1 sampai 10, nah murid-murid yang diampu Bu Juli itu kira-kira penguasaan materi fisikanya pada level berapa nih? Kalau penguasaan materi kira-kira mungkin sampai sekarang masih 6 ya Pak ya? 6? Iya. Gitu. Saya tuh inginnya sampai 8 Pak. Oleh karenanya saya tuh selalu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kontekstual, IT yang HP tadi juga. Harapan saya kan supaya pembelajaran nanti bisa naik sampai ke level 8 pengetahuan siswanya. Begitu Pak. Begitu, baik. Itu yang dikatakan Bu Juli tadi, ingin anak-anak pada level 8 ya? Betul. Angka yang cukup tinggi Bu ya? Betul, 8, ya. harapan saya begitu. Itu langkah konkret nanti yang akan Ibu rencanakan atau laksanakan ke depannya seperti apa Ibu? Oke Pak, langkah yang pertama adalah karena sekarang nggak boleh menggunakan HP, maka saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terkait dengan pembelajaran saya dengan metode yang lain, tidak harus menggunakan HP, yaitu Contextual Teaching and Learning atau CTL, yang berfokus pada alam Pak, keadaan kondisi alam sekitar. Dengan memanfaatkan kondisi alam sekitar ini, saya ingin membuat pembelajaran proyek juga yang nanti menghasilkan sesuatu benda yang berdaya guna dan bernilai jual kepada murid-murid, sehingga nanti murid-murid itu tidak hanya bisa fisika saja, namun juga bisa menggunakan materi fisikanya itu untuk aplikasi dalam kehidupan nyata, yaitu untuk kewirausahaan dan seterusnya, begitu Pak. Baik, jadi Ibu tadi menyampaikan ada penyusunan RTP, kemudian mencoba mengkontekstualkan jadi betul. teori fisika kita coba diaplikasikan dalam kehidupan nyata, begitu Betul, Bu ya. Pak. Nah, kira-kira strategi apalagi yang ingin Ibu laksanakan pada nanti agar ini bisa terlaksana? Iya, nanti strateginya adalah selain berpusat pada siswa, maka yang kedua saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Jadi harapannya dengan kolaborasi ini nanti akan ada hubungan timbal balik yang baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid. Saya mendapatkan masukan dengan rekan sejawat yang lain juga, sehingga akan timbul motivasi lebih kepada dari siswa, dari murid nanti untuk bisa maju ke depan, begitu Pak. Oh begitu ya, berarti di sini lebih cenderung kepada berpihak kepada murid dan sekaligus mengajak rekan sejawat ya untuk berkolaborasi bersama. Betul Pak. Ya. Nah kira-kira ini mau dilaksanakan kapan ini Bu? Dilaksanakannya rencananya adalah pembelajaran berikutnya, berarti minggu depan ya minggu Pak depan. ya. Iya. Kira-kira nih menurut Bu Juli siapa nanti yang akan Bu Juli libatkan dalam hal ini? Yang saya libatkan nanti semua stakeholder sekolah Pak, baik dari murid, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah serta wakil kurikulum, karena terkait dengan kolaborasi kan nanti ada jadwalnya juga ya Pak ya. Jadi saya kan izin dulu dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah, terus kemudian sosialisasi juga dengan murid dan juga dengan rekan sejawat yang lainnya supaya nanti pelaksananya berjalan lancar, begitu Pak. Oh begitu. Kira-kira nih ya, menurut Bu Juli komitmen apa yang akan Ibu Juli lakukan agar tujuan itu ingin tercapai? Saya akan melaksanakan rencana yang akan saya laksanakan tadi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, murid dan juga kepala sekolah serta wakil kurikulum, dan selalu melaksanakan refleksi pembelajaran Pak. Jadi dari refleksi ini kan saya akan mengetahui kira-kira nanti selanjutnya nanti yang harus saya perbaiki yang bagian mana saja, begitu. Baik Ibu. Bu Juli, kita sudah sampai pada penghujung waktu ya Bu Juli. Nah setelah kita melaksanakan proses coaching ini, dari obrolan ini perasaan Bu Juli gimana?
yang saya rasakan sekarang tuh lebih nyaman, kemudian lebih lega Pak, karena yang saya rasakan kemarin-kemarin, yang saya pikirkan beban bagaimana ini anak-anak nggak boleh bawa HP, saya harus menggunakan mode yang seperti apa. Sekarang tuh saya kayak mempunyai pencerahan gitu ya Pak ya, saya dapat solusi untuk permasalahan saya tadi. Terima kasih Pak Mutoher. Baik, sama-sama Ibu Wasa, sudah nggak sabar ya untuk menanti hasilnya minggu depan. Mudah-mudahan sukses Bu ya. Amin, Ya. semoga sukses ya Pak ya, mohon doanya. Ya, terima kasih Bu. Oke Pak Mutoher, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Betul. Yuli. Nah, Betul. bagaimana hasilnya tadi Pak? Baik Bu Evi, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Yuli. Ya. Ya, proses coaching berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan alur Tirta. Ya, jadi tadi sudah sesuai semuanya, baik tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah sesuai. Kemudian juga coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga tadi terjadi dialog interaktif antara coach dengan coachee. Gitu. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik, Betul. sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Terus apa tadi, sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching ya Pak. Betul, ya? betul, Oke. betul Ibu. Setelah tadi melaksanakan coaching, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk kedepannya? Baik, ini kayaknya yang perlu ditingkatkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Jadi dengan adanya pertanyaan yang berbobot, maka kita bisa mengeksplor ya. Jadi nanti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee dengan sendirinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Begitu Ibu. Oke, jadi lebih ke pertanyaan yang berbobot ya, Betul, untuk menggali betul. potensi dan ide-ide ya Pak Mutoher ya. Oke. Betul. Langkah apa mungkin yang akan dilaksanakan oleh Pak Mutoher untuk meningkatkan tadi kemampuan untuk coaching tadi? Yang pastinya perlu banyak latihan ya. Jadi kita tidak mungkin langsung serba instan, jadi butuh banyak referensi juga. Jadi butuh banyak baca-baca dari sana sini, dan juga barangkali nanti kita juga bisa melihat dari beberapa kanal YouTube, kan banyak teman-teman guru kita juga berbagi praktik baik melalui kanal YouTube itu, dan kita bisa mengadopsi, tiru, dan juga modifikasi. Gitu, ya, bagus sekali. Selamat untuk Pak Mutoher, tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Semoga untuk kedepannya kita bisa meningkatkan kompetensi kita lagi. Begitu baik, ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Bu Yuli. Sesuai dengan jadwal yang kemarin ya, hari ini kan Miss Evi coach ya. Ya. Oke, yuk kita bisa bahas berkaitan dengan coaching hari ini. Di dalam ya Bu Yuli. Oke Bu Evi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bu Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan jadwal yang kemarin ya Bu Evi, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Sebelum kita coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Evi. Iya. Oke, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada praktek coaching nanti, saya akan mengamati Bu Evi dan Pak Mutoher. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian pertanyaan yang diberikan apakah sudah berbobot atau tidak. Bagaimana jawaban dari coaching nanti. Nah, pertanyaan dari saya untuk Bu Evi nanti sebaiknya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan yang pertama, nanti kompetensi apa yang ingin Bu Evi kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah tentang presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Oke, Bu Evi. Kemudian indikator mana yang ingin Bu Evi capai dalam proses coaching ini? Kalau saya sebagai coach ingin coach saya itu menggali ide-ide atau potensinya, jadi saya lebih memilih ke indikator pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, saya rasa cukup Bu Evi untuk kegiatan praobservasi kali ini. Silakan nanti Bu Evi bisa melakukan coaching dengan Pak Mutoher. Terima kasih Bu Evi. Oke, selamat siang Pak Mutoher. Selamat siang Bu Evi. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, baik. Bu Evi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini kira-kira Pak Mutoher mau ngobrolin apa ini? Iya, nih saya mau curhat sedikit nih Miss. Ya, tentang apa, jadi begini ya. Jadi permasalahan di sekolah kami itu beberapa guru itu masih menggunakan metode konvensional.
Artinya ketika mengajar masih menggunakan metode ceramah, ceramah, dan ceramah lagi. Itu kan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan zaman, ya teknologi pendidikan juga semakin berkembang. Siswa-siswa kita juga semakin kesini semakin canggih juga dalam bidang penguasaan IT. Nah, jadi saya ingin ada perubahan, ya, jadi perubahan di sekolah saya begitu. Jadi saya rasa beberapa guru itu masih terkesan monoton, ceramah dan juga kurang variatif dalam menyampaikan metode pembelajarannya. Gitu. Oke, jadi permasalahan dari percakapan ini sebenarnya Pak Mutahar punya masalah, yaitu guru yang masih mengajar secara tradisional, terutama dengan metode ceramah yang kurang variatif begitu ya Pak? Betul, Nes, betul. Iya. Oke. Iya. Jadi apa yang Pak Mutahar harapkan untuk kedepannya nanti? Oke, jadi harapannya dari percakapan kita kesempatan ini, saya pengen ada perubahan, ya. Perubahan dalam arti guru-guru yang masih menggunakan metode-metode seperti itu ada perubahan mindset dan juga perubahan metode barangkali seperti itu ya, Mas. Jadi biar nantinya juga pembelajaran itu menjadi nyaman. Gitu. Oke, jadi Pak Mutahar ingin ada perubahan pada guru-guru, terutama pada metode pembelajarannya. Iya, betul. Oke, betul. Jadi perubahan seperti apa mungkin bisa dijelaskan yang Pak Mutahar inginkan gitu? Ya, saya ingin adanya perubahan, tapi ya tidak signifikan sih, hanya simpel saja. Barangkali perubahan itu guru-guru bisa variasi menggunakan metode yang lain, atau juga barangkali bisa menggunakan media pembelajaran, atau bahkan yang paling sederhana juga bisa menggunakan PowerPoint presentasi, atau mungkin dari bahan ajar dari aplikasi yang ada di smartphone. Ya kita tahulah ada Quizzes, ada Kahoot, itu kan juga bisa interaktif ya, artinya kita bisa mengajak murid juga tidak terkesan monoton, murid juga bisa diajak bermain seperti Quizzes itu kan kita seolah-olah bermain, padahal itu kan sebenarnya kita mengevaluasi murid. Iya, gitu, paham. Oke, jadi tentang penggunaan variasi metode ya, dan media pembelajaran ya. Kalau Pak Mutahar bisa definisikan, mungkin dari 1 sampai 10 kondisi saat ini tuh di level berapa? Kalau saya amati itu kira-kira ada di level 5 gitu ya. Jadi kalau di atasnya 5 kayaknya sulit deh. Ya, jadi masih di atas di angka kisaran level 5 begitu, Bu. Oke, jadi masih di level 5 ya, Pak ya? Betul. Oke, menurut Pak Mutahar ini upaya atau usaha apa gitu agar dari level 5 ini inginnya ke level berapa, Pak? Untuk minggu depan mungkin? Kita enggak muluk-muluk sih. Kita level di angka 6 sampai 7 itu sudah bagus ya, mengingat di tempat kami mengajar itu kebanyakan yang seperti itu guru-guru senior. Jadi kita sampai level 7 itu udah bagus lah menurut saya. Level 7 ya. Di angka 7 udah bagus. Untuk mencapai level 7 itu usaha apa Pak yang akan Pak Mutahar lakukan? Nah, sebenarnya itu yang masih saya pikirkan sampai hari ini. Saya masih memikirkan kira-kira cara apa ya yang paling pas untuk bisa ada perubahan ya pada guru tersebut. Mungkin begini, saya bisa mencoba untuk mentoring barangkali ya. Mentoring, kemudian juga pendampingan individu. Nah, ini kan nanti bisa kita laksanakan secara face to face, secara personal. Jadi kita tidak melibatkan banyak sarana prasarana dan juga bisa dilaksanakan secara fleksibel begitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi Pak Mutahar salah satu usahanya adalah dengan mentoring ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin ada usaha yang lain lagi agar tadi lebih variatif untuk guru-gurunya gitu Pak. Begini, saya akan mencoba strategi. Jadi saya akan mencoba konsultasi ya Pak Kepala Sekolah dan juga Wakasek di bidang kurikulum. Ya, saya nanti minta pendapat sama beliau-beliau. Nah, kira-kira nanti kegiatan apa yang tepat ya untuk guru-guru itu, apakah nanti mentoring, kemudian apakah nanti pendampingan individu, bisa juga kita mengadakan BIMTEK ya. BIMTEK mungkin kita menghadirkan narasumber, kita undang narasumber, kemudian kita bersama-sama mengadakan IHT mandiri begitu, dan juga nanti bisa langsung ada tindak lanjutnya.
Jadi tidak cuma sebatas pendidikan dan latihan aja, tetapi ada tindak lanjut dan diaplikasikan langsung di kelas oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Oke, tadi ada beberapa usaha ya Pak, menarik sekali. Tadi ada mentoring, terus ada pendampingan individu, ada pelatihan juga IHT. Nah, di antara kegiatan tersebut itu manakah yang mungkin bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini? Kalau saya sih secara pribadi yang mentoring yang memungkinkan yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan untuk saat ini adalah mentoring ya. Jadi karena mentoring itu secara waktu juga kita fleksibel, kemudian ini juga nanti saya juga bisa mengajak guru-guru yang lain. Kalau pelatihan atau IHT saya rasa ya itu bisa cuma jangka panjang. Iya, karena memang kalau IHT itu kan banyak faktor, kita juga nanti butuh banyak preparation, persiapan, kemudian kita juga butuh dana ya, butuh dana juga biaya, ya juga kita harus mencari narasumber yang kompeten, yang pas di bidang pengembangan IT dan juga metode pembelajaran. Jadi yang saat ini paling memungkinkan itu adalah mentoring. Mentoring gitu. ya, betul. Jadi yang dari di antara kegiatan tadi yang dipilih untuk meningkatkan kreativitas guru tadi dalam pembelajaran, kemudian media juga itu mentoring yang paling dipilih Pak Mutohar ya. Oke, dalam kegiatan mentoring itu mungkin ada pihak-pihak yang bisa mendukung gitu, siapa saja gitu Pak? Oh iya, betul. Jadi kalau mentoring ini kalau saya laksanakan sendiri jelas nggak mungkin. Jadi memang saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain ya. Ada Pak Sony, kebetulan beliau di bidang TIK, kemudian ada Bu Imas juga, beliau mahir dalam pembuatan media pembelajaran. Mungkin saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mereka begitu. Oke, jadi tadi ada mentoring, kemudian ada kolaborasi ya, ada ide baru kolaborasi lagi. Nah, kapan ini akan dilaksanakan, Mbak? Saya kira secepatnya ya, mungkin saya bisa mencoba minggu depan. Ya, saya coba nanti koordinasi dulu lah. Jadi koordinasi dan berkolaborasi, kira-kira tadi partner yang bisa saya ajak itu bisanya kapan? Mungkin minggu depan bisa kita realisasikan. Iya, betul. Iya. Luar biasa sekali Pak Mutohar. Semoga nanti kegiatan yang sudah dirancang, usaha-usaha dan upaya-upaya tersebut bisa dilaksanakan gitu ya Pak. Iya. Saya tidak sabar menunggu hasilnya. Nah, dari percakapan kita pada kali ini, mungkin apa yang bisa disimpulkan oleh Pak Mutohar? Wah, dari obrolan kita pada kesempatan ini saya cukup banyak tercerahkan ya. Jadi awalnya saya pusing sendiri memikirkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dengan adanya coaching ini saya mendapatkan solusi. Jadi salah satunya adalah tadi untuk kegiatan mentoring. Jadi ini secepatnya akan segera kita realisasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait begitu. Oke, saya harap tadi upaya-upaya yang sangat luar biasa itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan, mungkin kita bisa ngobrol lagi gitu Pak Mutohar tentang ini. Semoga semua jadi dengan baik begitu ya Pak Mutohar. Semoga berhasil ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Coaching dengan Pak Mutohar. Menurut Bu Evi tadi apa saja yang sudah Bu Evi lakukan pada saat coaching? Oke, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Mutohar dan alhamdulillah berjalan lancar dan sukses Bu Yuli. Jadi tadi Pak Mutohar bisa menggali ide-ide dan potensinya begitu. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada Bu Evi? Oke, untuk prinsip coaching yang ada tadi sudah sesuai. Jadi prinsipnya tadi ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Saya lihat tadi dari kasusnya Pak Mutohar, di mana para guru itu kurang kreatif, kurang menggunakan metode yang menarik, dan medianya pun juga tidak menarik. Namun Pak Mutohar di sini menjelaskan bahwa akan mengadakan beberapa kegiatan atau usaha untuk membuat itu sebagai pembelajaran bagi guru, yaitu dengan tadi ada IHT, kemudian ada mentoring seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Artinya berarti kompetensi yang ingin Bu Evi capai sudah tercapai ya Bu Evi ya? Atau ada yang perlu ditingkatkan lagi? Oke, jadi untuk kompetensi tadi sudah tercapai menurut saya. Ada presence, kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun saya ingin mengoptimalkan dari yang kompetensi ketiga, yaitu pertanyaan yang berbobot begitu. Oke Bu Evi, berdasarkan coaching tadi menurut saya Bu Evi sudah sangat baik melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan coaching juga bisa mengeksplor
semua permasalahannya sehingga menemukan solusi Iya. sendiri terhadap permasalahannya tadi. Oke. Sukses selalu Bu Evi, luar biasa. Semoga kedepannya nanti dilancarkan seterusnya. Amin amin. Terima kasih ya Bu Yuli. Sama-sama.